Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila Hardariala dari kelas 10D dari SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Nomor absen saya nomor 08. Saya ingin memberikan materi mengenai komik dan juga menjelaskan komik-komik yang saya buat. Jadi yang pertama ya terus saja ingin memberikan sambutan kepada dan rasa terima kasih saya kepada Bapak Guru Seni Budaya yang telah mengajarkan saya, yaitu Bapak Agan Abdul Manaf SPD, yang sangat saya hormati dan saya sangat sayangi. Selanjutnya saya ingin memberikan materi berupa definisi komik, unsur-unsur dalam komik, dan jenis-jenis komik. Pertama, apa itu komik? Komik adalah seni yang menggabungkan gambar dan teks untuk menyampaikan cerita atau ide. Lalu unsur-unsur dalam komik ada panel, parit, balon kata, ilustrasi atau gambar, cerita. Nah, terdapat beberapa jenis-jenis komik. Terdapat komik strip, komik buku, komik ilmiah, komik biografi, komik edukasi, komik promosi, komik kartun, atau komik potongan. Nah, selain itu terdapat beberapa tokoh-tokoh yang terkenal dalam komik seperti Stan Lee dan Junji Ito. Nah, jadi selanjutnya saya akan membicarakan komik yang sudah saya buat. Dengan judul Bravo Arma. Komik ini saya terinspirasi dari film Shin Godzilla. Nah, terutama dari series Godzilla. Tapi sebelum itu saya akan menceritakan atau menjelaskan tentang spesifikasi dari komik saya ini. Di atas 3 cm ada nama, keterangan identitas, lalu garis tepi 2 cm untuk masing-masing panelnya bervariasi, tapi ke bawah sini 10 cm. Nah, untuk bagian sini 2 cm 2 cm bagian sini 2 cm, lalu menggunakan kombinasi warna merah, hitam, putih, dan abu-abu. Ini sangat simpel, sengaja saya pilih agar lebih mudah dicerna dan tidak terlalu banyak yang masuk ke otak. Oke. Lalu saya akan pertama menceritakan tentang inspirasi dari posternya. Untuk inspirasi dari posternya sendiri, saya terinspirasi dari poster Shin Godzilla dan Shin Ultraman. Di sini kita bisa melihat monster Rotterdam. Saya beri nama Rotterdam karena kedengarannya lucu dan menyeramkan. Terdapat dua warna monster ini. Walaupun di ceritanya sendiri warna monster ini hanya warna hitam saja, tapi ini sangat berhubungan dengan simbolisme dari monster ini yang saya akan jelaskan nanti. Ini ada border dari monster ini, yaitu pelindungnya, lalu ada background merah. Nanti saya akan jelaskan filosofinya. Oke. Untuk judulnya Bravo Arma. Bravo sendiri dari brave atau berani. Arma ini bisa mengerti menjadi beberapa hal, tapi terutama persenjataan, atau militer lebih pastinya. Untuk ini dapat 20 panel komik, 20 panel. Kita akan mulai. Ini cara membacanya sama seperti cara membaca komik biasa. Sini, 20 total, berarti 4 kali 5. Oke. Kita mulai dari panel pertama.
Mana nih? Di sini kita bisa melihat monster Rotterdam yang sedang berdiri tegak. Dia berdiri di dekat kota-kota yang telah dihancurkan, bangunan-bangunan maksud saya. Lalu di atas ada pesawat F-15 yang sedang mengebom. Jujur ini saya lumayan terinspirasi dari film-film perang Amerika. Itu seperti apa ya? Jarhead. Bagian selanjutnya adalah bagaimana Rotterdam menghancurkan gedung-gedung itu. Rotterdam sendiri kelihatan di sini saya sengaja membuatnya tidak bergerak. Maksud saya membuatnya tidak bergerak itu adalah dengan cara tidak menganimasikan dia, seperti memberikan gerak. Itu saja ini bukan karena simpel untuk gambar, tapi ini karena demi memberikan dia sebuah feel atau rasa atau vibes yang membuatnya merasa lebih menyeramkan. Tuh. Jadi seperti alien, karena manusia ini takut hal yang tidak familiar. Ini kita bisa lihat dia menghancurkan gedung dengan sinar lasernya. Ini bukan sinar laser kalau kata saya, ini sinar foton. Oke. Foton tuh cahaya sama saja sih. Oke, jadi ini itu si Rotterdam. Kita lihat view dari belakang bagaimana dia bisa menghancurkan bom-bom yang ingin mengenainya. Dan bom-bom yang terkena pun juga tidak berguna. Ini adalah ledakan. Rotterdam tidak mati. Nanti saya akan jelaskan simbolismenya. Di sini dia menghancurkan lagi lebih banyak gedung dan kita pertama kali melihat wajah dia. Sangat menyeramkan. Oke, selanjutnya kita bisa melihat seorang polisi yang sedang berdiri di depan Rotterdam. Polisi ini sebelumnya sedang menyelamatkan warga yang sedang dievakuasi, mengevakuasikan warga maksud saya. Nah, lalu selanjutnya kita bisa melihat polisi tersebut diserang oleh bola-bola api dari monster Rotterdam. Dan polisi tersebut terpulverasi. Selanjutnya ada newscaster atau news anchor. Ini jujur saya sangat terinspirasi dari Disaster Movie, terutama dari Roland Emmerich. Dia cukup menginspirasi saya dalam membuat benda ini, terutama dari Cloverfield. Cloverfield bukan buatan dia, tapi saya punya inspirasi dari Cloverfield. Independence Day juga masuk ke dalam inspirasi saya. Selanjutnya di sini kita bisa melihat monster ini yang berdiri di dekatnya. Nah, sebelumnya ceritanya itu militer telah diturunkan di kota ini. Nah, kita bisa melihat kalau kata newscaster ini militer telah dikirimkan untuk mengalahkan monster. Lalu ini kita bisa melihat sebuah tank Leopard 2A yang sedang menuju monster ini. Dia ingin menembakkan meriamnya. Lalu selanjutnya ada pasukan penerjun ya milik TNI tadi. Kita bisa melihat pasukan penerjun yang sedang turun. Ini saya lumayan, ini juga terinspirasi dari scene di Godzilla 2014. Lalu kita bisa melihat monster tadi menghancurkan semua militer yang telah diluncurkan, semua tentara dan prajurit yang telah diluncurkan. Tuh, kita bisa melihat. Nah, lalu sini ada di sini ada seorang jenderal yang menelpon presiden. Perintah 99. Presiden pun mengizinkannya. Perintah 99 sendiri akan saya jelaskan belakangan. Nah, di sini kita bisa melihat sebuah ruang komando nuklir. Saja ini fiksi karena Indonesia tidak punya nuklir. Lalu sini kita bisa melihat sebuah warhead. ICBM-nya sendiri saya Minuteman 2. Walaupun Indonesia tidak punya Minuteman 2, tapi saya pakai karena menurut saya itu keren. Ini masih di dalam silo tuh. Lalu kita bisa melihat selanjutnya dia keluar dari silo. Ini demi menambahkan efek dramatis. Lalu di sini kita bisa melihat warheadnya sudah OTW ke musuh, ke si Rotterdam. Nah,
Ini adalah ledakan nuklir. Di ledakan nuklir ini harusnya Rotterdam telah mati, tapi yang kita lihat di selanjutnya Rotterdam masih hidup, dia belum mati saja. Ini ada simbolismenya. Oke, seperti yang sudah saya janjikan tadi, simbolismenya akan saya jelaskan sekarang, filosofi di baik. Pertama dari depan, dari poster, Bravo Arma, berani, senjata atau militer, Arma. Oke, di sini ada Yin and Yang. Kita bisa melihat nih, Yin and Yang. Monster ini sendiri ada simbolisme dari keinginan manusia yang ingin melakukan perang. Bagaimana manusia selalu menginginkan untuk menghancurkan satu sama lain. Untuk background merah, saya dari poster Godzilla, Shin Godzilla, tapi simbolismenya langit yang penuh darah, sama seperti matanya ini, mata yang penuh darah, ingin mengkonsumsi darah. Ini juga jadi hitam dan putih, di setiap kebaikan ada keburukan dan di setiap keburukan ada kebaikan, tidak ada yang satu sisi saja. Dan abu-abu ini ada simbolisme yang paling pas, karena tidak ada yang benar dalam sebuah perang, hanya abu-abu. Nah, selanjutnya kita bisa melihat ini itu, saya akan jelaskan simbolismenya. Monster ini sendiri itu lumayan berbahaya kalau dari sini. Nah, untuk ini itu hanya action. Presiden ini mukanya tidak terlalu mirip, tapi Anda tebak saja siapa. Dan itu sesuai dengan ambisi dia menjalankan perang. Kita bisa melihat nuklir, dan ini. Bagaimana monster ini bisa bertahan hidup setelah dinuklir? Itu saja, karena monster ini adalah representasi dari manusia yang akan selalu melakukan perang. Bahkan setelah dinuklir, bahkan setelah hancur, manusia akan melakukan perang. Albert Einstein pernah berkata, saya tidak tahu akan senjata apa yang digunakan untuk perang dunia ketiga, tapi yang saya tahu adalah perang dunia keempat akan dilakukan dengan batu dan kayu. Tentu saja, maksud dia adalah manusia akan terus berperang. Walaupun damaian sudah ditemukan, itu kedamaian yang bohong. Perang akan terus ada. Nah. Oke. Sudah. Selanjutnya adalah review dari orang tua. Bu, boleh minta bantuin ini nggak, ngerjain tugas bikin video seni budaya, membantu ngulas komik buatan ini. Mas Akil bikin apa ini? Komik, Bu. Oh, jadi tugas seni budaya untuk bikin komik. Judulnya apa, Mas? Judulnya Bravo Arma, Bu. Bravo Arma. Emang ini dari mana itu? Pahlawan atau apa Bravo Arma? Oh, enggak, ini karena kata-katanya keren aja, Bu. Ini yang sudah dibuat ya. Kalau saran ibu, ini kan isinya kan gambar semua ini, nggak ada narasinya. Udah, kalau komik itu kan supaya orang yang baca atau melihat mudah memahami, itu harus ada narasinya. Jadi setiap gambar ini nanti ada narasinya sehingga orang mudah memahami apa yang ada dalam komik tersebut. Jadi kalau saran ibu tambah narasinya, nggak hanya gambar aja ya. Itu aja sih. Lanjutkan, tambahin itu. Masih memungkinkan kan tambah narasi gitu. Bisa. Jadi kalau kayak gini kan yang tahu Mas Akil aja, yang baca kan nggak mudeng ini. Iya, Bu. Ya kan? Ya. Terima kasih, Bu, udah bantuin. Bagus. Sukses terus ya. Amin, gitu, Bu. Assalamualaikum.